Oke guys, kembali lagi di channel Nolis Ciamis. Di video kali ini saya ada pemasangan pintu garasi Henderson. Untuk pemasangan ini lokasinya lumayan sangat sulit karena untuk penempatannya nanti digantung dan sejajar mengikuti teras bagian depan. Nah, untuk bagian atasnya kita gantung di bawah plafon. Dan untuk bagian kedudukan rel bagian atas di lokasi ini belum disediakan ya, jadi kita membuat sendiri dengan menggunakan kisi-kisi nanti di bawah plafon. Dan mohon maaf untuk pengambilan video ataupun gambar ini cuacanya sedikit agak mendung, jadi untuk hasilnya sedikit agak gelap. Oke, untuk pemasangan kita mulai dari bagian samping. Nah, ini untuk kedudukan rel kita ketebalannya mengikuti ketebalan pintu. Untuk ketebalan pintu kita menggunakan holo 40x60. Jadi untuk penjelan si rel bagian atas juga menggunakan holo 40x60. Dan jangan lupa kita timbang menggunakan selang karena ini jadi penentu untuk kelancaran si bagian pintu. Jadi supaya nanti dorong tidak berat ataupun tidak macet. Nah, oke, ini sedang menimbang menggunakan benang. Nah, ini bukan untuk pemasangan rel bagian bawah, tapi kita mencari titik di bagian atas mengikuti ujung keramik di bagian bawah. Jadi ini untuk posisinya terbalik ya, untuk bagian atas mengikuti bagian bawah. Oke, ini sebelum melakukan pemasangan pintu harus memperkuat dulu struktur. Nah, ini untuk pondasi pemasangan rel kita mengikuti teras bagian bawah. Jadi jika kita tidak teliti ataupun kurang hati-hati, jadi untuk posisi pintu sama teras ataupun bagian keramik nanti tidak akan center. Dan biasanya untuk pemasangan pintu Henderson kita sudah disediakan di bagian atas dengan struktur besi beton. Jadi untuk pemasangan rel kita hanya menggunakan dinamo saja. Nah, untuk lokasi ini saya harus melakukan pemasangan kisi-kisi untuk menggantung bagian pintu Henderson. Dan untuk beban pintu yang lumayan berat, nah ini pintunya nanti ada 9 daun. Jadi untuk pengelasan kita suntik ataupun kita las ke bagian tulangan besi beton. Dan kebetulan ini untuk besinya menggunakan besi beton 12, jadi untuk kekuatannya bisa terjamin. Jadi teman-teman untuk pemasangan pintu gantung jangan hanya menggunakan dinabol. Nanti lama-lama jika terjadi getaran ataupun beban untuk dinabol gampang longgar. Sebelum pemasangan rel di bagian atas, nah ini di bagian tengah dikasih bolongan dulu satu, nanti jadi kalau ada roda yang rusak salah satu tidak harus bongkar semua, cukup tinggal masukin ke bagian sini. Nah, ini nanti untuk bolongannya ada di bagian tengah-tengah, jadi kalau roda salah satu ada yang rusak tinggal melepas saja ke bagian atas. Oke, dan kita lanjut ke pemasangan rel bagian atas. Nah, ini untuk bagian rel di bawah teman-teman harus sangat hati-hati untuk pemasangan rel bawah. Jadi untuk pemasangan rel bawah dipastikan menggunakan benang untuk mengukur jarak ataupun kemiringan di bagian roda atas sama roda bawah, terutama di bagian tikungan harus sangat hati-hati. Jadi jika ada selisih walaupun hanya 1 cm apalagi lebih, dipastikan untuk mendorong bagian pintunya itu akan sangat seret. Bisa dikatakan pintunya nanti akan ngelawan tidak sesuai dengan rotasi rel atas dan bawah. Nah, ini untuk pemasangan engselnya kita sekrup menggunakan baut dengan baut M3 ataupun baut 3 mili. Jadi untuk penumpang kekuatan dengan beban pintu yang lumayan berat. Dan lanjut ke pemasangan pintu, ini dipasangnya saya per 2 daun ya. Nah, itu tadi fungsi saya bolongin di bagian atas. Nah, untuk mempermudah pemasangan bagian pintu, jadi tinggal pemasukannya langsung dari lubang yang sudah saya bolongin. Walaupun ada kerusakan kita tidak harus membongkar semua, jadi cukup membuka satu bagian engsel.
Nah, ini untuk pemasangannya per 2 daun supaya tidak berat. Dari jeda ataupun jarak pintu 2 daun untuk penyambungannya kita sama menggunakan skrup ataupun baut, jadi tidak lagi melakukan pengelasan. Nah, ini untuk pintunya sudah terpasang dan sedikit berisik. Nah, ini sedikit berisik pas kena benturan. Jadi untuk mengatasinya kita menggunakan per di bagian ujung. Nah, ini saya menggunakan per di bagian ujung jadi supaya pintu kena besi tidak langsung terjadi benturan dan mengurangi efek suara yang sangat keras. Oke, dan setelah dipastikan untuk pemasangan pintu lancar, didorong tidak seret dan enteng, kita lanjut melakukan finishing ataupun pengecetan ulang. Oke, dan ini dia pintu horizon yang saya pasang. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.